Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi muncul lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Mas Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatannya. Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Tadi sudah disampaikan ya mengenai garis besar dari mata kuliah ini, termasuk dengan pembobotannya, itu unsur penilaiannya ada 3+ itu aja. Ya kenapa 3+ itu? Jadi sebelum UTS ada tugas harian, begitu pula sebelum UAS ada tugas harian juga itu ya. Nah yang ketiganya mengenai unsur penilaian yaitu mengenai tugas besar. Obat tadi sudah disampaikan oleh Bu Eri. Kemudian mengenai pengampu mata kuliah ini, jadi untuk tahun ini ada 3 dosen. Jadi penanggung jawabnya adalah Bu Eri, kemudian anggotanya saya sendiri, kemudian untuk tahun ini Mas Ridho ya, jadi bergabung di mata kuliah ini. Jadi beliau itu alumni tahun 2011 atau 12, Mas Ridho? Lulus 2012, Pak. 12 ya. Angkatannya 2008. Nah. Ya, tapi dari prodi TPJJ gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, tapi kalau untuk masalah manajemen ya bisa kemana-mana gitu ya. Cuma kalau menyangkut sudah ke metode konstruksi, nah itu jarang. Memang orangnya spesialis tuh ya, spesialis. Jadi harus paham mengenai konstruksinya, harus paham manajemennya. Nah itu di semester lalu Anda sudah ketemu dengan Bapak, yaitu di perencanaan Pumbek ya, atau perencanaan acuan peranca, itu kan merupakan salah satu dari metode konstruksi ya. Di sana banyak pilihannya, bahkan di background ini juga ditampilkan proses pembangunan gedung gitu ya. Terus membangun gedung, di mana untuk melaksanakan pekerjaan bangunan gedung itu ya memang tidak bisa dilaksanakan satu lantai utuh gitu ya. Jadi harus dikerjakan secara bertahap. Di lapangan sering disebut dengan rezoning gitu ya. Nah, di jalan pun sama, karena tidak bisa dilaksanakan dalam satu proyek ya. Jadi dibagi dalam beberapa seksi. Seksi itu biasanya ditangani oleh kontraktor. Jadi dilelangkannya itu atau ditentukannya itu biasanya berdasarkan seksi, kemudian dari seksi itu dibagi lagi dalam beberapa zoning gitu ya. Nah jadi dari pembagian zoning itu maka kita bisa merancang mengenai penjadwalannya ya, penjadwalannya. Nah ini Mas Ridho untuk yang prodi TPJJ ini pada semester kemarin, jadi sudah diperkenalkan mengenai pembuatan jadwalnya itu dengan aplikasi MS Project ya. Nah ini sedikit memberikan penjelasan dulu sebagai review dari hasil Anda menggunakan MS Project. Waktu itu Bapak tidak tidak menjelaskan secara detail, tapi yang penting Anda bisa membuat jadwal berdasarkan WBS gitu aja. Nah durasinya waktu itu ditentukan sendiri, tapi berdasarkan
berdasarkan produktivitas. Berdasarkan produktivitas. Nah, dari hasil-hasil yang Bapak periksa itu, ya memang sebagian besar belum mencerminkan sesuai tujuan atau sasaran dari proses penjadwalan itu gitu ya. Jadi yang pertama begini, jadi volume pekerjaan itu di awal sudah diwanti-wanti bahwa untuk pekerjaan balok dalam satu kali pengecoran misalnya maupun lantai itu jelas tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari kerja gitu ya. Nah, kalau Anda membedah dari AHSP-nya UPUPR, itu kan di sana ada indeksnya ya. Ada indeksnya atau ada koefisiennya. Kemudian kalau kita bedah, itu satu harinya kurang lebih 2-3 meter persegi ya. Kemampuan orang bekerja untuk mengerjakan bekisting gitu ya. Nah, standar-standar di perusahaan itu kan sudah disampaikan juga bisa mengacu kepada perluasan lantai 400 meter persegi atau kepada volume beton per 100 meter kubik gitu kan ya. Nah, kalau 400 meter persegi dikerjakan oleh jadi baru masuk ya. Dikerjakan oleh satu orang kan nggak mungkin selesai gitu aja. Kemudian kalau 400 meter persegi supaya selesai dalam satu hari juga harus berapa orang gitu ya untuk mengerjakannya. Berarti harus 400 orang gitu ya. Oke lah, dipilah lah untuk luasan lantai 400 meter persegi itu katakanlah 30%-nya balok gitu kan ya. 70%-nya adalah lantai misalnya gitu ya. Ya kalau 70% dari 400 kan 280 meter persegi gitu kan. Jadi kalau satu hari kan harus ada 280 orang pekerja gitu kan ya. Supaya bisa selesai dalam satu hari. Nah itu kan sesuatu yang tidak mungkin karena di beberapa peraturan, di beberapa referensi, di aturan apa sih standar internasional itu bahwa orang bisa bekerja itu untuk segala manuvernya itu supaya leluasa gitu kan ya. Itu butuh area itu minimal kan 9 meter persegi gitu ya. Supaya produktivitasnya itu sesuai dengan yang dirancang gitu ya. Nah begitu pula untuk pekerjaan balok gitu ya. Jadi 30% dari 400 kan 1.200 ya. Jadi harus ada 120 orang. Ya kalau di total juga kan kurang lebih sekitar ada 300 orang. Jadi itu hal yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah mata kuliah di dalamnya ada proses penjadwalan, jadi coba dipahami lagi mengenai produktivitas, kemudian dikaitkan dengan AHS-nya supaya kita bisa melihat apa sih namanya ya, dari produktivitas, kemudian kemampuan orang untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan gitu kan ya. Sehingga nanti kita bisa lagi apakah dengan satu hari kerja di jam kerja efektif itu volume pekerjaan bisa selesai atau tidak gitu kan ya. Kita coba ini lagi dikaji lagi gitu kan ya, produktivitas, kemudian AHS. Dari AHS itu kan ada koefisien atau indeks ya, indeks yang menjelaskan kemampuan para pekerja untuk bisa melaksanakan pekerjaan tersebut ya sesuai dengan yang diperlukan gitu ya. Karena
indeks-indeks atau kepesan-kepesan yang ada di AHS itu dibuat tidak dalam 1 tahun gitu ya. Itu perlu dikaji beberapa tahun. Sebagai contoh, untuk AHS tahun 2000 berapa ya? 2002 atau 2002 itu kan kajiannya dari 97 gitu ya. Kajian 97, jadi tidak bisa cepat ya untuk bisa mengkaji indeks-indeks yang ada di peraturan PUPR itu tentang analisa harga satuan pekerjaan gitu ya. Itu butuh waktu yang lama karena tidak hanya satu daerah gitu ya. Tidak hanya satu daerah, jadi seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Nah ini mengenai background ini juga kan sudah berkali-kali disampaikan. Jadi Bapak baru bisa memberikan background ini itu supaya mudah dipahami untuk pelaksanaan di pekerjaan bangunan gedung gitu ya. Jadi ini adalah gambaran sederhananya. Nanti mungkin bisa dikembangkan ya. Bisa dikembangkan untuk proyek-proyek yang lebih modern lagi. Nah, di beberapa sistem ya, sistem sebagai peralatan untuk konstruksi, itu kan tujuannya untuk menghasilkan durasi-durasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran buat Anda ya. Sebagai gambaran buat Anda bahwa pertanyaan awal dari owner itu kan hanya 2 gitu ya. Kalau proyek seperti ini butuh waktunya kan berapa lama gitu ya. Itu pertanyaan pertama yang suka disampaikan oleh owner. Kemudian yang keduanya itu metode pelaksanaannya seperti apa gitu. Itu 2 pertanyaan awal dari owner adalah seperti itu gitu ya. Nah, berarti kita harus menjawab dari berbagai metode konstruksi yang ada gitu kan ya, yang ada. Nah, dari sana akan keluar durasi-durasinya. Kemudian akan keluar juga mengenai biaya dari setiap metode konstruksi yang digunakan. Nah, bagaimana dengan metode pelaksanaannya supaya kita bisa membuat satu hal itu? Ya, Anda kan sudah diberikan penjelasannya bahwa untuk membangun gedung itu ya minimal 1 bay itu kan ya. 1 bay itu ada 1 ruangan atau ada 4 buah kolom gitu kan ya. Ada 4 buah kolom. Itu minimal kan. Nah, kemudian nanti dikaji lagi untuk bisa memenuhi durasi yang ada bukan yang ada, yang diminta oleh owner gitu kan ya. Ya sama di Jembatan Tun atau di Prodita PJJ gitu kan ya. Jadi Bapak sering menyampaikan bahwa intinya kan 2 tumpuan ya. Tumpuan itu kalau bentang-bentang panjang kan pasti ada pierhead-nya gitu kan ya. Atau kalau seperti jalan tol ya, layang atau elevated ya. Nah, ternyata elevated itu kan terdiri dari beberapa pierhead gitu kan ya. Itu targetnya memang acuannya 2 dulu gitu kan ya. Supaya bisa dipasang box girder atau balok girder. Tetapi untuk bisa diselesaikan memenuhi waktu pelaksanaan proyek, nah harus dibangun berapa buah gitu kan ya dalam sehari itu.
itu kan perhitungannya adanya di metode pelaksanaan gitu ya. Nah, jadi dari sana akan keluar berapa set jumlah alat, kemudian metodenya juga seperti apa. Nah, sehingga pada ujung-ujungnya durasi-durasi dari setiap pekerjaan itu akan dihasilkan ya berdasarkan hasil kajian-kajian seperti itu. Nah, di dalam mata kuliah ini, karena ini adalah yang dibutuhkan adalah durasi dari setiap pekerjaan, mungkin Bapak hanya akan menyampaikannya nantinya ya dari volume pekerjaan saja. Jadi silakan Anda nanti membedahnya sampai diperoleh durasi gitu aja. Sehingga dengan diperolehnya durasi, Anda bisa menyusun proses penjadwalannya. Proses penjadwalannya. Nah, kira-kira dari gambaran itu, kira-kira sudah mulai kebayang atau masih belum? Yang mau dijawab dulu, silakan. Ya, kebayang, Pak. Kebayang. Ya Allah, kebayang, Pak. Oke, kalau sudah kebayang ya nanti diperdalam lagi, mungkin dengan tugas-tugas harian itu. Jadi Bapak juga nanti ada semacam tugas utuhnya ya, tetapi tidak dalam satu proyek gitu hanya di tugas utuh, tapi hanya mengambil yang kecil aja. Kalau tahun lalu kalau tidak salah satu gedung, tapi tidak utuh gitu hanya, tidak utuh. Jadi volumenya sudah Bapak siapkan, jadi Anda tinggal menghitung untuk durasinya, kemudian dimasukkan ke jadwal gitu hanya. Nah ini masih di awal ya, karena ini di awal itu kan biasanya perkenalan dan pendahuluan ya. Nah ini Mas Ridho, kira-kira gambaran untuk tugas ini, mungkin Mas Ridho sudah punya bayangan, silakan disampaikan dulu kalau sudah punya bayangan untuk tugas besarnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Ya. Kalau untuk tugas memang kemarin juga sudah koordinasi baik dengan Bu Eri sebagai koordinatornya. Nanti saya akan coba dicarikan Pak, carikan proyek real di lapangan. Kalau TPPG mungkin terkait bangunan gedung. Kalau nanti TPJJ di proyek jalan jembatan, nanti kita coba dari dokumen tender lapangan itu kita coba buatkan penjadwalannya Pak. Baik itu outputnya dari jadwal kurva S-nya, kita coba juga jalur kritisnya di mana. Mungkin di situ nanti juga ada alokasi sumber daya yang diperlukan apa saja, mungkin ke sana Pak outputnya. Ya. Memang untuk penjadwalan ini belum sampai ke kurva S gitu ya. Jadi Bapak kemarin baru menyampaikan karena terkait aja dengan mata kuliah Bapak gitu ya. Jadi di penjadwalan itu hanya semacam bar chart saja. Tetapi urutan pekerjaannya harus jelas gitu ya. Jadi di WBS-nya itu harus jelas. Dan nanti kalau tidak jelas nanti repot di itunya, di network planning-nya gitu ya. Ini arahnya kemana, alurnya kemana gitu ya. Jadi kan biasa. Iya, jadi nanti akan sampai ke sumber dayanya ya. Rencananya gitu Pak. Jadi kan untuk Pak Ujang ini kan materinya sampai sebelum UTS. Sebelum UTS itu terkait dengan penjadwalan menggunakan bar chart, menggunakan CPM, PDM atau PERT,
Nah, nanti output dari tugas yang besar itu digabungkan dengan materi Bu Eri di setelah UTS, Pak. Materi Bu Eri itu akan berbicara tentang alokasi sumber daya. Jadi kalau kita sudah jadwalkan, nanti orangnya butuh berapa orang, alatnya butuh berapa alat, dan hari jumlahnya apakah sesuai dengan produktivitas yang tadi Bapak udah bilang, nanti kita kombinasikan Pak outputnya gitu. Ini untuk mendukung tugas akhir juga ya. Mungkin di antara mahasiswa ini ada yang tertarik gitu ya tentang perhitungan biaya dan penjadwalan. Apakah nanti juga sampai ke input biayanya gitu? Bisa Pak, bisa juga Pak. Ya nanti mohon itu aja disampaikan sekilas gitu ya. Jadi memang tugas besar ini bukan tugas besar yang besar gitu ya. Karena kalau nanti ada lagi tugas akhir, nah itu apa sih poin utamanya itu memang di tugas akhir itu ya. Tapi kita mengarahkan bahwa mata kuliah ini bisa dijadikan rujukan untuk tugas akhir gitu kan ya. Jadi semua semua materi itu untuk mendukung tugas akhir gitu ya. Jadi kita sudah siapkan gitu kan ya, supaya nanti kalau mau mengambil tugas akhir tentang biaya dan penjadwalan itu tidak aneh lagi dan tidak asing lagi. Nah, kebanyakan yang mengambil tugas akhir tentang RAP dan jadwal itu mengenai pemahaman dasarnya yang masih belum dipahami secara detail gitu ya. Jadi belum match dengan kalau mau menghitung RAB itu datanya apa saja gitu kan ya. Terus arahannya itu harus bagaimana gitu kan ya. Terus kalau membuat jadwal itu mulainya dari mana? Itu belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Jadi masih sepotong-sepotong gitu ya. Nah kalau sepotong-sepotong masih bisa disambung itu nggak masalah ya. Tapi kalau sepotong-sepotongnya berupa potongan-potongan yang tidak nyambung itu yang akan menjadi masalah gitu ya. Nah berdasarkan tahun ini juga ada beberapa mahasiswa yang minta bimbingan Bapak ya, untuk pembimbing utama maupun pembimbing kedua yang berkaitan dengan RAB dan penjadwalan. Baik D3 maupun D4 itu masih agak kesulitan di dalam menerjemahkan apa sih yang dibutuhkan untuk bisa membuat penjadwalan gitu ya, membuat penjadwalan. Nah, kalau untuk bisa membuat penjadwalan itu kan harus ada dari gambar gitu ya. Gambar, kemudian dihitung volumenya, kemudian dibedah berdasarkan produktivitas, maka akan keluar durasi dari setiap item pekerjaannya. Jadi untuk bisa mempercepat proses durasi ya tentu saja tergantung dari sumber dayanya ya. Ya kalau menggunakan satu alat atau manual tentu saja waktunya akan lebih panjang gitu ya. Mas Rido? Halo Mas Rido? Iya Pak. Masih Pak. Gimana Pak? Mungkin nanti untuk tugas besarnya TPG ini rencana mau disampaikan minggu keberapa nih? Supaya Bapak bisa diskusi dulu. Saya coba dalam 2 minggu ini Pak, saya siapkan dulu. Nanti mungkin setelah pertemuan kedua, ya mungkin ketiga nanti bisa dipaparkan Pak. Iya kan nanti kalau ketemu di kampus gitu ya. Jadi kita bisa diskusi. Karena untuk gedung sekarang ini kan canggih-canggih ininya. Baik jembatan juga sama canggih-canggih. Jadi kita coba dikaji produktivitasnya dari metode konstruksi yang
digunakan ya, supaya nanti hasil-hasil dari tugas besar itu bisa menggambarkan tuh ya, real yang ada di proyek kita ya. Jadi upaya juga di dalam menyampaikan tentang metode konstruksi atau metode pelaksanaan itu yang real aja di lapangan, supaya supaya nanti mahasiswa itu sudah punya gambaran untuk bisa memasuki dunia kerja itu tidak kaget gitu aja, tidak kaget. Nah ini juga di bangunan gedung, jadi Bapak nampilkan ini dua tingkat bekisting kan ya, dua tingkat bekisting. Nah di lapangan kadang-kadang ada yang dipasang sampai 4 tingkat ya, tetapi hitungan 4 tingkat itu tidak 4 tingkat full, jadi dihitungnya 3,5 gitu ya, 3,5 tingkat. Kemudian secara umum itu 3 tingkat gitu ya. Nah itu kenapa sih ada 2 tingkat, ada yang 3 tingkat, ada yang 3,5 tingkat gitu ya. Nah itu dalam rangka untuk memenuhi permintaan owner ya tentang waktu pelaksanaan proyek gitu ya. Itu dari jumlah tingkat. Nah, belum lagi dari di bangun gedung itu ada istilah bay gitu ya. Jadi 1 bay, 2 bay. Jadi kalau durasinya minta dipercepat itu ya dalam 1 hari itu 2 bay itu harus sudah terpasang ya. Jadi ini Bapak menanyakan aja kalau PKL Anda kan sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, baru kelas 3 itu ya. Ya maaf aja. Tadinya kalau sudah PKL Bapak mau nanyakan apakah benar kita di Indonesia siklus lantai ke lantai sudah ada yang 4 hari gitu ya. Karena berdasarkan promosi dari alatnya itu bisa 4 hari ya siklus. Jadi ngecat lantai ke lantai itu perpindahannya sudah bisa 4 hari ya. Nah, mungkin kalau ada datanya itu bisa dijadikan rujukan gitu ya. Kenapa sih bisa 4 hari gitu ya. Kalau sampai 6 hari sudah ada gitu ya. Kemudian biayanya juga sudah banyak yang dikaji ya dengan tugas akhir. Jadi kalau biayanya menggunakan sistem seperti itu biayanya bisa 4-5 kali lipat dari konvensional itu ya, atau yang setengah modern gitu aja. Tetapi dengan jumlah tingkat yang tinggi gitu ya, dengan jumlah tingkat yang tinggi, di sana akan diketahui break-even point-nya ya. Jadi pada umumnya kelompok-kelompok modern itu digunakan jika bangunan gedungnya itu di atas 28 lantai itu ya, atau di atas 30 lantai. Itu berdasarkan kajian dari break-even point-nya itu aja. Sehingga nantinya biayanya itu akan lebih murah dibanding dengan yang konvensional gitu ya. Itu kalau nanti menemukan yang seperti itu, kalau Anda PKL, ya tolong dikaji lebih dalam lagi ya, sehingga laporan PKL-nya bisa lebih bisa lebih luas gitu ya pengetahuannya, tidak hanya sekedar bercerita mengenai langkah kerja dari setiap elemen yang dipasang gitu ya. Baik, kalau belum ada yang bisa disampaikan di dalam penjelasan awal ini, Bapak akan menyampaikan dulu
beberapa slide ya, supaya Anda punya gambaran bagaimana merancang, terus mengendalikan dan melaksanakan suatu proyek gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eri, jadi Bapak intinya ke pelaksanaan saja, jadi kepada penjadwalan. Tapi sedikit-sedikit di sana kami menyampaikan juga bagaimana cara merencanakannya ya. Nah, kalau mengenai pengendalian nanti akan disampaikan oleh Bu Eri dan sekaligus nanti merangkum tujuan dari mata kuliah ini. Jadi sehingga nanti arahan dari mata kuliah itu jelas gitu ya. Supaya nanti include dengan tugas besarnya itu ya. Selamat pagi, Mas Iqbal. Mana Mas Iqbal baru masuk nih? Mas Iqbal, selamat pagi. Pagi, Pak. Dari mana baru masuk? Tadi, Pak, keluar dulu Wi-Fi-nya mati. Ini lagi baru join lagi. Oh gitu. Ya, udah join dari tadi, Pak. Oh iya ya. Daerah mana gitu? Halo, Mas Iqbal, daerah mana? Terus lagi. Ya emang kendalanya sinyal ya. Ya, Pak, mohon maaf baru terdengar suaranya. Iya, di daerah mana Mas Iqbal? Di Tasikmalaya, Pak. Oh ya, jauh ya. Ya, gangguan sinyal sangat besar ya kalau jauh gitu. Baik ya, jadi ini siklus manajemen. Jadi ada perencanaan ya, ada organisasi, kemudian ada parting, kemudian ada kontrol ya. Ya kalau siklus itu ya seperti itu berputar gitu aja. Nah, sehingga setelah dikontrol itu nanti tujuan akhirnya kan sasaran proyeknya itu tercapai gitu kan ya. Nah, di dalam perencanaan proyek itu kan tentu saja banyak ya aspek yang harus dikaji ya, supaya nanti sasaran proyek itu bisa tercapai gitu aja. Nah, kemudian di setiap proyek itu tentu saja organisasinya akan berbeda ya, tergantung dari kebutuhan proyeknya, kemudian tergantung dari besar kecilnya suatu proyek ya. Tahu istilah MK di lapangan itu apa? Halo, ada yang tahu? Manajemen konstruksi bukan, Pak? Halo, ada yang tahu? Mbak Arina, ada yang tahu Mbak Arina? Mbak Trina, bukan Arina, lupa lagi. Iya, kenapa, Pak? Istilah MK di lapangan tahu? Manajemen konstruksi, Pak. Iya. Apa bedanya dengan konsultan pengawas?
bedanya kalau misalnya manajemen konstruksi itu yang lebih kalau pengawas mah hanya mengawasi hasil pekerjaan dari kontraktor sama konsultan perencana. Kalau misalnya manajemen konstruksi mah yang lebih ke secara umumnya, bukan Pak? Coba dibuka lagi ya. Sekarang gampang kan, tinggal di searching aja di Google kan ya. Nah itu kan tadi Bapak menyampaikan, jadi organisasi itu tergantung kebutuhannya ya. Kalau sangat kompleks mungkin tidak bisa atau kerjanya besar tidak bisa diawasi oleh konsultan perencana gitu ya. Konsultan pengawas. Jadi harus menggunakan MK gitu ya. Menggunakan MK. Nah itu ya, jadi mengenai organisasi ya. Sekira untuk acting juga dalam memimpin ditanya yang dibutuhkan leadership kan ya. Jadi yang bisa mengarahkan dan membaca situasi gitu kan ya. Situasi. Nah dari beberapa kajian itu kan tentu saja nanti harus selalu dikontrol gitu kan ya. Tentang pengontrolannya itu banyak cara ya. Jadi berdasarkan kendala-kendala yang ada di proyek gitu kan ya. Karena setiap proyek itu kendala berbeda-beda gitu kan ya. Nah, mengenai kendala-kendala sebagian kecil gitu ya, sudah sering Bapak sampaikan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Jadi seperti jam kerja yang tidak bisa yang tidak bisa continue gitu ya. Jadi jam kerjanya hanya dibatasi, kemudian akses masuk ke lokasi proyek juga agak sulit gitu kan ya, agak sulit. Itu harus selalu dikontrol yang untuk dikendalikan gitu kan ya. Nah tujuannya apa gitu ya, supaya sasaran proyek itu bisa tercapai. Nah ini silakan dikembangkan aja mengenai pemahaman dari siklus ini, tapi pada intinya ya seperti itu kan ya. Jadi yang mau direncanakan itu apa, jadi dilihat ke depannya itu apakah banyak kendala atau tidak gitu kan ya. Sebagai gambaran gini gitu ya, Bapak punya beberapa pengalaman sehingga menjadi masalah gitu ya, bahkan sampai jadi kasus gitu kan ya. Masalah begini kan ya, dulu waktu Polban mulai berkembang gitu ya, tahun 2002 gitu ya, tahun 2002 jadi banyak program-program untuk mengembangkan perguruan tinggi dari mulai program ADB, kemudian atau PSDP gitu ya. Kemudian yang terakhir kemarin teknik sipil dapat itu program PDP gitu ya. Nah di dalamnya itu kan ada pengembangan untuk bidang konstruksi gitu ya. Ada pengembangan untuk bidang konstruksi. Nah pada tahun 2002 itu Polban dapat dana pengembangan ya, dari TPSDP itu yang pertama teknik mesin gitu ya. Jadi Bapak dibantukan di sana teknik mesin untuk mengelola proyek-proyek civil work-nya gitu kan ya. Civil work-nya. Nah dari proses perencanaan gitu kan ya,
itu lancar gitu kan ya. Jadi memang kerjaannya ya kecil gitu hanya kecil dalam arti waktu itu belum mencapai 1 M lah gitu hanya. Jadi hanya ratusan juta gitu. Jadi hanya mengembangkan lab saja gitu hanya. Mengembangkan labnya dari 1 lantai menjadi 2 lantai gitu kan. Boleh katakan kecil gitu. Dan luasnya juga tidak begitu luas ya, ukuran lab kita lah semacam ukuran lab kayu kan hanya 15 kali 30 meter atau lab baja gitu ya, 15 kali 30 meter kan kecil gitu ya. Menjadi 2 lantai itu tidak full gitu ya, 2 lantai ya. Ya 3 bulan perencanaan juga selesai gitu. Tetapi di waktu sampai ke proses lelangnya juga lancar gitu ya. Nah, tapi sewaktu kontraktor sudah diberikan SPK-nya, itu tidak bisa masuk gitu ya kontraktor itu. Karena labnya belum disterilkan, labnya itu. Arti steril itu artinya labnya itu yang akan digunakan untuk pembangunan belum diserah terimakan gitu. Karena apa? Karena di lab itu terdapat alat-alat yang sangat riskan kalau dipindahkan sembarangan gitu. Nah, sehingga itu menjadi kendala gitu. Nah, sehingga proyek itu mundur ya gara-gara lapangannya belum diserah terimakan. Nah, jadi ini pengalaman buat Anda bahwa kalau Anda jadi kontraktor atau gabung di kontraktor, maka lapangan itu harus sudah diserah terimakan kepada kontraktor gitu aja. Nah, itu kan masuk jadi kepada perencanaan dan setiap saat harus dikontrol gitu aja. Dikontrol apakah ada kendala atau tidak. Karena alatnya ada yang mendekati 1 M gitu aja. Itu harus tetap terjaga, jangan sampai gara-gara dipindahkan alat itu menjadi rusak gitu. Nah, kemudian ada kasus lagi, Bapak tidak sebutkan institusinya yang menerima hibah itu. Jadi ada satu gedung di perguruan tinggi, di mana gedung itu kaitannya dengan pengembangan industri. Nah, sehingga Departemen Industri mempunyai kepentingan ya, bukan kepentingan. Ya boleh katakan kepentingan jangka panjang gitu ya. Jadi untuk mengembangkan sumber dayanya gitu ya. Nah, sehingga memberikan hibah biaya gitu ya kepada institusi pendidikan itu gedung tersebut untuk segera dibangun yang lebih canggih gitu ya. Termasuk dengan peralatan-peralatannya. Nah, itu kendalanya itu di serah terima lokasi yang agak susah, apalagi itu mengurus perizinannya itu lintas departemen gitu aja. Jadi di Departemen Industri dengan Departemen Pendidikan itu butuh waktu lama gitu aja. Nah, sehingga di akhir kontrak itu proyek belum bisa terrealisasi sesuai dengan kontrak gitu aja. Ya bisa dibayangkan oleh Anda lah. Kalau kontraknya 1.000, yang baru dipasang hanya 100 gitu aja. Nah, ini yang 900-nya itu mau dikemanakan gitu. Dikembalikan lagi jadi masalah gitu aja. Dipasangkan tidak bisa dipasang. Dikerjakan untuk tahun berikutnya tetap jadi masalah gitu aja. Ya karena laporannya baru 100 itu dari 1.000, baru 10, 100 ya dari 1.000 gitu aja. Jadi agak susah. Itu sehingga itu menjadi kasus gitu aja. Nah, oleh karena itu di dalam perencanaan gitu aja, itu harus bisa ya dalam bahasa ininya lah,
menerawang gitu ya, menerawang untuk bisa merancang proyek itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Termasuk di jalan juga sama. Jadi di pembebasan lahan itu kan sangat sulit gitu ya. Dia harus dirancang bagian-bagian mana saja yang bisa dibangun itu sesuai dengan untuk memenuhi durasi atau memenuhi waktu pelaksanaannya, sehingga yang masalah-masalah itu sambil berjalan ya diselesaikan gitu ya. Sehingga nantinya bahwa di akhir proyek itu semua yang direncanakan itu bisa tercapai gitu aja. Itu sedikit mengenai gambaran di perencanaan ini. Nah ini kalau pengertian dari perencanaan ini kan yang pertama proses mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan sumber daya untuk mencapainya ya. Kemudian berikutnya memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang. Nah ini ya, yang akan datangnya itu harus bisa diantisipasi ya. Atau tidak bisa diantisipasi ya itu nanti akan banyak kendala gitu kan. Banyak kendala. Untuk bangun gedung kendalanya itu ya. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak itu kendalanya di lahan gitu ya. Kendalanya di lahan, jadi kalau lahannya tidak leluasa, nah itu agak sulit ya untuk mendatangkan material-material. Tapi kalau lahannya cukup gitu ya, jadi itu tidak menjadi masalah gitu ya. Kemudian biasanya yang menjadi masalah itu di samping area juga kondisi geografinya gitu ya. Kondisi geografinya. Karena proyek itu kan akan dikerjakan dengan jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Dari musim hujan ke musim hujan lagi gitu ya. Jadi musim hujannya itu udah agak reda misalkan di bulan Mei gitu ya. Atau bulan April itu sudah agak reda gitu ya. Dan ke musim panas dan ke musim hujan lagi gitu ya. Itu banyak yang terkendala oleh air gitu aja. Ya berdasarkan pengalaman Bapak gitu aja. Jadi proyek tertunda itu gara-gara tergenang banjir gitu aja. Tergenang banjir. Jadi memang area tersebut tuh agak sedikit turun gitu aja. Ada sedikit turun. Silahannya itu. Kemudian untuk salurannya itu ada di atas gitu aja. Salurannya ada di atas. Jadi lahan tersebut merupakan pesawahan gitu aja. Jadi memang tergenang gitu. Kalau masih berupa sawah ya masih enak gitu kan ya. Membuangnya di antara sawah-sawah dengan pemilik yang lain-lain dan masuk ke saluran pembuang. Tapi kalau sudah area itu dibangun, maka jumlah air yang terbuang ke saluran, boleh katakan saluran alam itu akan menjadi banyak gitu ya. Sehingga itu akan merusak lahan tanaman yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa dibuat saluran sementara gitu kan. Jadi harus dibuat saluran permanen gitu kan ya. Nah itu juga merupakan apa namanya ya,
mengantisipasi dari awal gitu ya. Termasuk dalam menyiapkan sumber dayanya gitu ya. Nah, kemudian untuk menyusun perencanaan itu apa saja itu ya. Jadi jelas tujuannya harus jelas ya. Jadi sebagai pedoman untuk kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di sini dijabarkan saja gitu ya. Kemudian menentukan sasaran titik-titik tertentu untuk mewujudkan suatu tujuan. Kemudian memilih alternatif harus tersedia ya beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk tercapainya tujuan. Kemudian menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan memperhatikan berbagai batasan. Nah ini yang poin ketiga dan keempat ya, yang sudah Bapak sering sampaikan ya. Tadi juga sudah beberapa kali disampaikan. Jadi memilih alternatif itu ya memang bisa dari metode gitu ya. Bisa dari merencanakan penjadwalan gitu ya. Jadi dibuat alternatifnya gitu ya. Karena kalau ada kendala nanti agak susah ya kalau belum dibuat beberapa alternatif pilihan gitu ya. Alternatif pilihan. Nah kalau kontraktornya sudah berpengalaman gitu ya, itu akan cepat bisa mengantisipasi gitu ya. Sebagai contoh gini lah, kalau proyek-proyek pemerintah gitu ya, kan dibatasi oleh batasan waktu gitu ya. Jadi pada minggu pertama bulan Desember itu atau paling lambat pertengahan Desember itu proyek harus selesai ya. Harus selesai 100% gitu. Nah biasanya di bulan Oktober itu para kontraktor sudah sibuk bagaimana supaya pekerjaan bisa selesai itu ya, di minggu pertama atau di minggu kedua ya. Nah sehingga beberapa alternatif itu digunakan pada proyek tersebut ya, supaya proyek bisa selesai tepat waktu ya. Nah sebagai contoh banyak alternatif yang bisa kita pilih gitu ya. Misalnya dengan menambah alat, menambah jumlah pekerja, kemudian menambah jam kerja gitu kan ya. Itu merupakan pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan gitu kan ya. Nah jadi ini yang perlu Anda pahami ya. Bagaimana sih menyusun perencanaan supaya tujuan itu bisa tercapai gitu aja. Nah, mungkin untuk titik-titik tertentu untuk yang dirancang itu apa saja gitu aja. Nah, kalau dibangun gedung itu biasanya untuk pelaksanaan lantai basement gitu aja. Nah, ini sekaligus mereview yang tugas kemarin di mata kuliah yang kemarin itu di yang BK2 itu. Itu kalau merancang basement itu kan tidak bisa sembarangan gitu kan ya. Jadi airnya harus diapakan airnya itu.
Jadi kita harus punya data mengenai air gitu aja. Ya, biasanya kalau untuk basement itu kendalanya di air gitu aja. Apakah dengan dewatering sistem ini bisa bisa mengcover gitu aja, airnya tidak menjadi kendala gitu. Apalagi kalau fondasinya sumuran gitu aja, airnya banyak gitu aja. Nah, itu akan menjadi kendala gitu aja. Kalau dengan metode top down gitu aja, ya sama saja gitu aja. Kalau muka airnya tinggi ya tidak bisa digali tanahnya ya. Karena airnya tinggi gitu. Nah itu di titik tertentu juga harus dirancang dengan baik gitu aja. Termasuk di dalam pelaksanaannya gitu aja. Nah pada semester kemarin kan di MPK 2 itu ya bagaimana melaksanakan refoundation itu kan ya, agar refoundation yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan. Jadi kontrolnya itu kontrol di dalam proses pengecorannya itu harus bagaimana gitu kan ya, supaya tidak menjadi kendala. Kemudian water stop-nya bagaimana gitu kan ya, kemudian waterproofing-nya harus bagaimana gitu kan ya, kemudian mengenai perawatannya bagaimana, kemudian untuk mengontrol suhu betonnya bagaimana gitu kan. Nah, itu harus tertuang dengan jelas di dalam menyusun perencanaan gitu aja. Ya karena nanti terkait dengan penjadwalan ya. Jadi kalau banyak kendala ya maka kita tidak bisa menyusun penjadwalan yang lebih akurat gitu aja. Nah, sebelum Bapak melanjutkan yang lebih jauh lagi ya. Supaya seragamnya dengan kelas 3 PJJ. Kira-kira pengertian jadwal dengan kurva S ada yang tahu nggak? Pengertian jadwal dengan kurva S ada yang tahu? Silakan dijawab. Misalnya yang suka menjawab itu Mbak Trina. Silakan Mbak Trina. Ya Pak. Kalau penjadwalan dengan kurva S itu teh penjadwalan bukan penjadwalan, jadwal. Bedanya atau gimana Pak? Boleh bedanya, boleh pengertiannya, boleh bedanya. Kalau seingat nama, kalau misalnya jadwal itu kan kayak lebih ke waktunya aja. Kalau kurva S lebih ke ada pembobotannya, kayak buat ngelihat si progres proyek itu teh berjalan sesuai dengan rencana, atau misalnya si kurva S-nya itu nggak sesuai kayak gitu Pak. Setahu Trina mah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada pembuatan sebagai kontrol untuk melihat sampai sejauh mana sih kegiatan pelaksanaan di proyek pada minggu sekian gitu kan ya. Ya kurang lebih begitu Mbak Trina ya. Iya Pak. Ya. Jadi kurang lebih untuk melihat bobot progres. Jadi betul bobot progres untuk setiap minggunya gitu ya. Nah karena berdasarkan pengalaman Bapak itu kalau membimbing PKR itu kan data yang diperlukan data awalnya itu kan ada gambar, ada jadwal, kemudian ada spek gitu aja. Nah, begitu cerita jadwal Pak, nggak ada jadwalnya, nggak ada Pak, ada juga kurva S gitu kan. Ini kalau pertanyaannya seperti itu berarti belum memahami mengenai apa itu jadwal, apa itu kurva S. Ya kalau ada kurva S syukur gitu kan ya. Jadi artinya sudah lebih lengkap dibanding ya sekedar jadwal gitu kan.
berdasarkan apa sih kemarin Bapak ikut pelatihan di PUPR gitu aja. Bahkan untuk membuat jadwal itu sudah ada yang lebih canggih lagi. Jadi pakai software lain gitu ya kalau tidak salah. Begitu Mas Ridho ya, ada software yang lebih canggih lagi. Halo? Iya, Pak. Kemarin Bapak diperlihatkan output dari software namanya lain kalau tidak salah ya, dari PUPR itu. Line. Oh, saya belum pernah Pak dengar. Nah, itu Bapak harus nyari lagi materinya untuk bisa diperlihatkan gitu ya. Nah, dari sana itu aktivitasnya sudah terekam gitu. Jadi apa yang dikerjakan di minggu ini, di minggu tersebut ya, yang ingin dikaji itu aktivitasnya sudah terekam semua, termasuk dengan sumber daya yang digunakan gitu aja. Itu di software yang terbaru gitu aja. Tetapi itu kan hanya gambarannya saja yang disampaikan waktu pelatihan itu ya. Tapi isinya lebih kepada penjadwalan yang secara umum ya, yang akan disampaikan di perkuliahan ini. Ya mungkin seperti itu masih apa sih ya, masih mahal gitu aja. Jadi belum banyak yang belum banyak yang beli gitu aja. Sehingga agak susah untuk apa sih, untuk digandakan gitu aja. Ya sama dengan software Cyclone juga, karena pemakaiannya jarang gitu ya. Jadi jarang orang yang punya ya. Jadi Cyclone itu untuk menghitung siklus ya. Jadi kalau di pengecoran gitu aja, itu juga bisa. Kemudian di galian tanah juga bisa, karena pada dasarnya siklon itu seperti siklon ya. Mungkin Mas Ridho pernah diajarkan seperti siklon di ITB itu? Cyclone pernah Pak, pernah. Pernah kan ya? Itu kan tidak berkembang kan di industri juga ya, di lapangan. Tidak. Jadi lebih ke manual aja. Jadi tanah, kemudian pengecoran gitu aja. Jadi itu lebih banyak ke kajian-kajian untuk bisa diteliti aja. Mungkin untuk para manajer itu sangat cocok ya. Jadi untuk melihat produktivitasnya saja gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang lapangan kan durasinya bagaimana gitu. Nah itu sedikit mengenai gambaran ya, mengenai jadwal dengan kurva S. Nah jadi nanti kita akan mempelajari dasar-dasar penjadwalan itu seperti apa gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Heri. Kemudian macam-macam penjadwalan, kemudian kelonggaran saat penjadwalan, kemudian proses penjadwalan gitu kan ya. Nah, kemudian definisi dari pengendalian ini nanti akan disampaikan oleh Bu Heri ya, tapi pada prinsipnya 4 poin ini jangan diabaikan gitu aja. Jadi pengendalian itu kan apa yang dikerjakan itu harus selalu dimonitor itu ya. Jadi memantau dan mengkaji agar langkah-langkah kegiatan terbimbing ke arah tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menjaga kesesuaiannya antara perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian antisipasi keterlambatan pekerjaan ya. Ini juga tadi sudah disampaikan. Yang Bu Bakar baru masuk. Kemudian pembengkakan biaya proyek dapat dihindari itu ya. Dan memang intinya dari pengendalian itu yaitu jadi tidak lambat, kemudian tidak terjadi pembengkakan gitu ya. Kemudian mutu yang dihasilkan sesuai rencana gitu ya. Kemudian mengenai proyek scheduling ya, jadi ini
di gambarannya aja supaya Anda bisa lebih memahami. Jadi mengapa diperlukan teknik scheduling gitu ya. Nah ini kan tadi juga Pak Trina sudah sudah sedikit yang memberikan gambarannya gitu ya. Ya memang kalau tidak ada tekniknya ya kita tidak bisa memahami atau kita tidak bisa mengetahui minggu sekian itu pekerjaan sudah sampai di mana gitu aja. Dan ini ada beberapa metode nanti yang akan kita pelajari ya. Sebelum kita masuk ke software ya. Jadi salah satunya kita akan menggunakan software MS Project ya. Kalau Primavera ya kita tidak jadi beli ya. Karena kalau 2 tahun lalu itu tadinya kita tuh mau beli software Primavera itu. Jadi kalau dengan software Primavera itu memang lebih canggih dibanding dengan MS Project ya. Jadi umumnya itu digunakan oleh para manajer yang untuk memilah dan memilih gitu ya. Yang pernah Bapak tahu itu kan Pertamina gitu ya. Karena engineering seniornya itu dulu ya bekerja sama dengan Bapak di proyek Cepu itu ya. Itu menggunakan software Primavera ya, jadi untuk memilih gitu ya. Jadi lebih canggih lagi. Nah ini juga sudah sedikit-sedikit diberi gambarannya ada itu. Jadi semua pekerjaan memerlukan perencanaan gitu ya. Jadi bagaimana membangun kolom ini, apakah cukup sehari 1 atau sehari 2 gitu ya, atau sehari 4 gitu ya. Karena sudah diberi gambaran sehingga kita bisa memberikan gambaran. Jadi sebagai contoh gini, bangun gedung 10 lantai. Kalau ada pertanyaan dari owner, ini gedung 10 lantai akan selesai berapa hari gitu kan ya. Nah, dengan kita memahami waktu siklus, misalkan hasil analisis waktu siklus 10 hari, berarti 10 lantai itu adalah 100 hari. Nanti plus pekerjaan pondasinya, plus pembongkaran acuan perancah yang terakhir itu aja. Nah itu adalah murni untuk pekerjaan strukturnya gitu aja. Tetapi ingat bahwa pekerjaan struktur sudah mencapai lantai 4, maka pekerjaan bidang yang lainnya, dalam hal ini pekerjaan ME atau arsitektur, sudah bisa dimulai gitu aja. Nah sehingga selisih antara pekerjaan struktur dengan arsitektur ya kurang lebih antara 2 bulan saja. 2 bulan atau 3 bulan, asalkan pekerjaan ME dan arsitekturnya tidak kompleks saja, atau tidak canggih lah gitu. Nah kalau canggih akan lebih lama lagi gitu aja. Ya mungkin Anda belum pernah melihat atau mendengar gitu aja. Arsitekturnya ada yang 2 tahun gitu aja. Nah, ini rumah di Setraduta Bapak pernah memperhatikan gitu aja. Jadi bangunannya itu sudah tahun kedua nggak jadi gitu aja. Padahal sudah ada atapnya gitu aja. Sudah atap, tapi nggak jadi gitu. Pagarnya juga belum. Nah ternyata pada tahun ketiga itu ada cicilan gitu aja. Materialnya itu pakai truk-truk yang gede gitu aja. Ternyata ada marmer yang gede gitu kan ya. Ya mungkin bukan marmer dari kita gitu kan ya. Kalau marmer dari kita Tulungagung gitu kan ya. Itu
2 hari juga nyampe gitu kan ya. Ternyata baru bisa selesai itu pada tahun ketiganya itu. Jadi arsitekturnya itu hampir 2 tahun gitu kan ya. Dan begitu pula kalau bangunan-bangunan hotel ya, yang bintang 5 gitu kan ya, itu kan tidak bisa selesai dengan cepat gitu kan ya. Yang tadi gambaran tadi kan untuk strukturnya dulu ya. Untuk strukturnya kan kita sudah bisa menghitung bahwa waktu pelaksanaan akan selesai sekian bulan. Fondasi juga Anda sudah sedikit diberi gambaran akan selesai dalam waktu sekian bulan jika tidak ada kendala di air gitu ya. Nah, ini gambaran untuk selalu direncanakan ya untuk setiap item pekerjaan. Nah, kemudian metode kerja Bapak juga sering mewanti-wanti gitu kan ya. Jadi metode kerja itu sekali lagi bukan metode pelaksanaan. Metode kerja itu merupakan bagian dari metode pelaksanaan. Jadi kalau metode kerja itu untuk memperoleh mutunya. Jadi alatnya seperti apa, jumlah sumber daya seperti apa, kemudian setiap tahapan itu syarat-syaratnya seperti apa, supaya hasilnya sesuai rencana. Kalau di jembatan kemarin sudah Bapak sampaikan ada berkaitan dengan metode gitu kan ya. Metode apa namanya ya? Bisa metode konstruksi, bisa di metode pelaksanaannya sendiri gitu kan ya. Jadi ada batasan kalau untuk ngecor itu ngecor pir gitu ya, itu tidak bisa lebih dari 4 meter itu ya, karena terbatas dengan alat pemadatnya. Kalau di bangunan gedung itu di metode kerjanya itu nanti harus jelas juga ya, terutama kalau betonnya menggunakan beton integral gitu ya. Nanti ada kontrolnya gitu ya. Atau di setiap pengecoran itu tentu saja harus ada kontrolnya. Cuma untuk tulangan itu lebih kepada persyaratan saja ya. Jadi berbeda dengan dengan TPJJ itu aja. Mungkin kalau masalah batasan pengecoran ya, itu nanti kaitannya dengan metode pelaksanaannya. Tapi di metode kerja itu adalah apa yang akan dikerjakan itu alatnya seperti apa, kemudian sumber daya manusianya yang ngerjakan itu bagaimana gitu aja. Kemudian dari setiap pekerjaan itu persyaratannya apa saja ya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan mengenai pekerjaan dalam bidang konstruksi ada batas waktunya. Nah, ini yang harus Anda terjemahkan, apakah kondisi geografinya itu akan menjadi kendala atau tidak gitu ya. Kemudian lokasi tersebut kalau kerja malam masih bisa bekerja atau tidak gitu ya. Nah, karena waktu pelaksanaan itu ya yang diminta oleh owner itu harus terpenuhi gitu ya. Harus terpenuhi. Jadi dalam pengertian ini bahwa waktu pekerjaan bidang konstruksi itu ya tentu saja dibatasi ya. Dibatasi harus selesai dalam jangka waktu sekian bulan. Nah, kalau proyek-proyek pemerintah per 1 tahun anggaran ya. Per 1 tahun anggaran itu ya per tahun ya. Cuma di dalam pelaksanaan konstruksi tidak akan 12 bulan gitu ya. Karena akan diawali dengan perencanaannya, kemudian akan dilanjutkan dengan tendernya, nah baru pelaksanaan. Ya mungkin kalau menggunakan konsep yang sekarang itu ya,
Jadi tendernya itu sudah di awal-awal, perencanaannya menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Nah, sehingga pada bulan Maret itu ya, sudah ada pemenang lelang gitu ya. Karena lelang itu atau tender itu kan antara 1 bulan 2 bulan gitu ya. Jadi kalau bulan Maret ke bulan pertengahan Desember itu ya kurang lebih 9 bulan setengah gitu ya. Terus 9 bulan. Itu untuk proyek-proyek pemerintah gitu ya. Jadi jarang yang multi-use gitu aja proyek pemerintah itu. Karena memang kendala di di peraturan gitu aja. Kecuali kalau proyeknya besar gitu aja. Itu bisa ya. Jadi kalau mesti menggunakan anggaran rutin biasa gitu aja. Itu anggarannya per tahun ya. Sebagai contoh, sewaktu Polban membangun gedung M3 gitu aja. Itu kan per tahun anggaran, jadi tidak bisa sekaligus jadi gitu ya. Nah, jadi kendalanya kalau gedung seperti gedung M3 itu seharusnya kan dulu bisa dilaksanakan oleh kontraktor BUMN gitu aja, yang boleh katakan kelas besar gitu aja. Tapi karena anggarannya dipotong-potong, jadi yang dapatnya kelas menengah gitu. Dapatnya kelas menengah. Jadi tidak banyak yang bisa dipelajari ya untuk untuk menambah wawasan mahasiswa. Waktu itu juga Bapak tidak bisa memberikan pemahamannya, hanya melihat saja bahwa metode pelaksanaan pengecorannya itu tidak satu arah gitu aja. Karena masih terjangkau oleh pompa beton, jadi dari bagian depan dan dari bagian belakang gitu ya. Kemudian mengenai kompleksitas suatu proyek gitu aja. Juga harus diantisipasi. Jadi kalau tidak diantisipasi ya ini mengenai suplai bahan gitu ya, kemudian sumber dayanya yang akan mengerjakan juga akan menjadi hambatan nantinya ya. Jadi harus dipertimbangkan kalau pekerjaan sangat kompleks itu ya harus lebih dirinci lagi gitu ya. Nah, kemudian mengenai tekniknya tadi ya sudah disampaikan sedikit-sedikit, kita akan mempelajari 4 teknik ini. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut. Ini sedikit memberikan gambaran dulu kepada Anda ya, bahwa jadwal perkuliahan itu kan per sekali pertemuan itu berapa jam? 5 jam, 6 jam. Halo? Halo? Berapa jam? Sampai jam 12.20 Pak. Pokoknya. Ya, berarti berapa jam pertemuan? Berapa jam sampai pertemuannya? 5 jam pertemuan. Yakin 5 jam? 6. 5 atau 6? 6 jam, Pak. 6 jam. 6, Pak. Nah, tadi di awal Bapak ada yang kelewat untuk penyampaian perkuliahannya. Jadi Bapak paling bisa menyampaikan perkuliahan itu hanya 3 jam sampai 4 jam gitu aja. 3 sampai 4 jam. Jadi seperti pada semester sebelum juga sama. Jadi sisanya untuk kerja mandiri ya. Karena satu SKS itu di sana ada porsi untuk mandirinya ya. Jadi kalau 3 SKS itu, satu SKS-nya itu untuk mandiri ya. Nah cuma karena di Politeknik ini
agak berbeda ya dengan di perguruan tinggi lain. Jadi kita SKS-nya masih SKS paket gitu ya. Kalau di perguruan tinggi lain, walaupun sama-sama diploma gitu ya, lebih mengarah kepada SKS murni gitu ya. Ya kalau 2 SKS berarti 2 jam, kalau 3 SKS berarti 3 jam gitu ya. Tapi kalau di kita ya tidak seperti itu gitu ya. Di 3 SKS ya 6 jam gitu ya. Jadi semuanya diterjemahkan ke dalam penjadwalan gitu. Jadi kalau di perguruan tinggi tidak semuanya diambil gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak hanya bisa ngisi 3 sampai ke 4 jam ya. Terus mudah-mudahan dalam semester ini Bapak tidak banyak tugas gitu ya. Tidak seperti kemarin. Jadi sering terlambat. Dan kadang-kadang tidak bisa memberikan perkuliahan gitu aja. Ya karena semester kemarin itu ada kegiatan sertifikasi, kemudian kegiatan apa lagi ya. Memang kalau sudah rapat, tidak hadir ya tidak bisa gitu ya. Jadi paksa ya perkuliahan yang dikorbankan gitu ya. Nah tahun ini juga mudah-mudahan ada program seperti itu lagi dari Dikti, tapi mudah-mudahan tidak menyita waktu perkuliahan Anda gitu ya. Mudah-mudahan saja gitu ya. Ya kalaupun nanti ada kendala ya akan diusahakan supaya perkuliahan tetap berjalan ya. Seperti yang sudah sering Bapak sampaikan, entah itu materi dulu disampaikan, kemudian dilanjut dengan penjelasan di minggu berikutnya. Jadi yang seharusnya 3 jam menjadi 4 jam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum diakhiri pada pertemuan hari ini, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Belum ada, Pak. Masa belum ada? Harus ada. Mas Abu Bakar ada? Mas Abu Bakar? Hadir, Pak. Tadi kemana? Baru masuk? Iya, Pak. Koneksi internetnya tadi sempat hilang gitu, Pak. Tapi sudah masuk tadi? Sudah masuk, Pak. Dari awal. Oke, terima kasih. Ayo, ada yang disampaikan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada saya maka. Maka barangkali Mas Ridho bisa memberikan penjelasan. Silakan Mas Ridho. Ya, baik Pak Ujang. Terima kasih. Sambil berkenalan lah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
sedikit menambahkan, Pak Ujang izin. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya pendahuluan oleh Ibu Eri, dan juga Pak Ujang juga sudah banyak menjelaskan terkait dasar-dasar atau apa saja sih yang akan dibahas selama 1 semester ini. Karena mungkin belum ada pertanyaan, jadi saya coba tanya, kira-kira dari penjelasan Bu Eri tadi dan penjelasan Pak Ujang, apa yang telah didapat dari adik-adik semua? Coba ada yang bisa bicara? Bapak izin menjawab. Ya, sebut nama ya. Ya, perkenalkan nama saya Fitra Puspita. Ya, Fitra, silakan. Jadi tadi yang udah disampaikan, ya, yang pertama itu ada siklus manajemen, yaitu ada perencanaan, organizing, actuating, sama controlling. Terus ngebahas juga tentang perencanaan, pengertian dari perencanaan itu sendiri, yaitu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran, intinya untuk mencapai suatu tujuan, kayak memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang kayak gitu. Terus kalau untuk kendala sendiri tuh ada kendala karena kondisi area, yaitu dari lahan ataupun kondisi dari geografi. Terus ada untuk menyusun perencanaan tuh tujuannya itu untuk menentukan sasaran, terus memilih alternatif, sama untuk menyusun langkah-langkah dengan memperhatikan berbagai batasan untuk mencapai tujuannya. Lalu dijelasin juga pengertian dari pengendalian. Setelah itu ngebahas tentang project scheduling. Terus segitu Pak, kurang lebih. Makasih Mbak Fitra, udah banyak nyatet tadi dari penyampaian Pak Ujang dan Bu Eri. Mungkin ada teman-teman yang lain? Kira-kira apa yang sudah didapat dan apa ada pertanyaan dan lain-lain? Coba Mas Dani. Oke, makasih Mas Dani. Coba saya nggak aktifkan kamera, saya pin cek masih ada di sini apa enggak Mas Putra Prasetyo. Ada apa? Masih ada. Kira-kira apa tadi yang didapat dari penyampaian Pak Ujang dan Bu Eri? Ya Pak, jadi yang tadi tuh Bu Eri itu kan menjelaskan tentang rencana perkuliahannya. Lalu seperti Danimar tadi menjelaskan bahwa untuk UTS itu akan dari minggu pertama hingga UTS itu akan diisi oleh Pak Ujang dengan UTS dan tugas harian itu 35%. Lalu setelah itu setelah UTS itu UAS dan tugas harian itu oleh Bu Eri dengan bobot 35% dan tugas besar oleh Pak Rido. Cukup Pak. Oke, terima kasih ya. Kurang lebih sudah dijelaskan semua. Saya hanya sedikit menambahkan, ini kan tingkat 3 TPPG ya? Iya Pak. Iya Pak. Semester 6. Yang saya ingin tanyakan terkait KBK Manajemen Konstruksi dari semester 1 sampai semester 6, mata kuliah apa saja yang sudah didapat terkait atau tentang manajemen konstruksi sebelum ke MP4 ini? Bisa dijawab Mbak Pujiyarti? Mas Rido mau izin dulu sebentar? Iya Pak, silakan Pak. Jadi Bapak izin lab dulu aja ya? Siap.
siapa? Saya coba hostnya, izin. hostnya sudah ke Mas Rido kan? Baik, terima kasih Pak Ujang. Oke, Bapak pamit semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Yang berhubungan sama manajemen konstruksi, Pak. Ya. Dari pas semester 3 itu belajar manajemen konstruksi. Terus ada metode pelaksanaan konstruksi 1 dan 2. Terus ada quantity surveying. Itu paling Pak. Alat berat? Oh iya, alat berat. Alat berat. Ya. Alat berat. Oke, berarti kalau saya lihat 3 TPPG atau di semester 6 ini sudah estimasi biaya udah ya? Quantity survey ya? Iya, quantity surveying. Oke. Jadi berarti ilmu manajemen konstruksi ini hampir komprehensif nanti didapat, apalagi ditambah MP4. Kalau TPPG saya kurang tahu nanti di tingkat 4 itu apakah ada tentang aspek hukum kontrak, dokumen kontrak seperti itu apa enggak, itu juga melengkapinya. Tapi paling enggak mungkin sebagai gambaran saya juga bahwa di semester 6 di 3 TPPG ini sudah pemahaman manajemen konstruksinya seharusnya dengan banyaknya materi yang telah didapat sudah cukup komprehensif. Jadi dari proses manajemen konstruksi awal, baik itu bagaimana, kalau semester 1 kan pasti udah ada gambar teknik, cara membaca gambar, AutoCAD sudah paham, terus quantity surveying juga estimasi biaya, menghitung volume dari gambar juga sudah paham, terus juga sudah paham juga metode pelaksanaan. Kalau ini di TPPG berarti metode pelaksanaan gedung sudah paham. Jadi nanti harapannya di tugas besar nanti penjadwalan itu bukan hanya sekedar menginputkan hari atau waktu, tapi juga pemahaman yang lebih detail, yaitu metode pelaksanaannya seperti apa, hubungannya ke estimasi biaya seperti apa. Jadi kurang lebih nanti saya akan coba diskusikan dengan Bu Eri dan juga Pak Ujang terkait tugas besar nanti, apakah bisa digabungkan antara mata kuliah yang pernah didapat, yaitu metode pelaksanaannya, estimasi biayanya, quantity survey tadi, untuk merangkum di penjadwalan proyek. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, mangga, Mas Azri. Ada ya, nama saya Azri Bima. Mau menanyakan 2 hal. Pertama, untuk di MP4 ini, untuk arrow method, itu apakah dipelajari atau enggak? Terus yang kedua, untuk jalur kritis nanti dipelajari di bagian mana ya, Pak? Oke, terima kasih Mas Azri. Kalau arrow method sama jalur kritis itu dipelajari di penjadwalan. Berarti nanti di Pak Ujang, karena Pak Ujang itu masuknya tadi seperti telah dijelaskan oleh Bu Eri dan juga Pak Ujang, itu bagian penjadwalan termasuk materi yang akan disampaikan Pak Ujang sebelum UTS. Penjadwalan itu apa sih? Ada nanti bar chart, pakai metode bar chart, pakai metode CPM. CPM itu kan critical path method, metode jalur kritis yang ditanyakan tadi oleh Azri. Itu metode CPM, bisa juga PDM atau PERT. Itu jadi sebelum UTS itu penjadwalan oleh Pak Ujang. Jadi silakan nanti kalau ada yang ditanyakan ketika materi Pak Ujang silakan. Dan kalau Bu Eri nanti setelah UTS itu penyampaiannya tentang perataan sumber daya. Jadi kita mengalokasikan sumber daya itu biar efektif seperti apa. Misalkan untuk pekerjaan gedung itu berapa orang sebaiknya dari awal proyek sampai akhir proyek, alat berat yang digunakan seperti apa, itu nanti Ibu Eri. Dan juga ada juga evaluasi waktu dan biaya. Bu Eri pakai metode end value mungkin. Mungkin itu Mas Azri. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kalau oke, yang lain? Oke, enggak.
Jadi kalau untuk tugas besar, saya sih berharapnya tidak ditentukan oleh mahasiswa pribadi ya. Saya ingin acak karena jangan sampai ada orang yang dari semester 6, 1 sampai semester 6 itu kelompoknya itu terus yang dia pilih. Karena pengalaman kita di proyek kan nggak mungkin kita bekerja dengan orang yang sama tiap kalinya. Jadi saya sih berharapnya nanti KM atau nanti saya juga yang arrange-nya gitu. Jadi kalau bisa si mahasiswa itu dengan mahasiswa kelompoknya belum pernah berkelompok di mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah lain. Jadi diharapkan ada timbul bagaimana sih kita bekerja dengan orang-orang yang belum pernah kita kerjasama sebelumnya. Karena kan ini ilmu manajemen ya, bukan hanya ilmu perhitungan teknik, tapi soft skill juga berpengaruh di situ. Bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berkontribusi dalam tim. Jadi saya sih harapannya tugas besar nanti jangan sampai ada yang sudah sering berkelompok, misalnya di lab uji bahan sudah sering sekelompok, lab uji tanahnya sekelompok, nanti mata kuliah lain dia maunya sama itu terus, jadi jangan seperti itu, saya harapnya itu. Terus yang kedua, kalau Bu Eri sih bicara kemarin kurang lebih satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, untuk konsep tugas besarnya masih akan dibahas, tapi kurang lebih dari proyek real, jadi kita coba dokumen tender di proyek itu kita sampaikan ke mahasiswa. Jadi nanti dengan ilmu terkait manajemen konstruksi yang sudah didapat, bisa dibuatkan satu estimasi biaya. Kalian sebagai kontraktor misalnya nanti mencoba membuat jadwalnya. Kita juga ada aplikasi pengenalan aja sih sebenarnya, karena kan yang penting pola pikirnya nanti software itu akan banyak nanti di dunia kerja, tapi paling enggak pola berpikirnya sudah tahu. Jadi mungkin tugas besarnya itu satu kelompok 3 orang. Nanti terkait proyek real, kalau TPPG berarti terkait gedung. Outputnya saya sih berharapnya nanti, tapi saya akan diskusi dulu dengan Bu Eri dan juga Pak Ujang. Berharapnya nanti karena TPPG tingkat 3 semester 6 ini sudah dapat estimasi biaya, sudah dapat metode pelaksanaan, jadi tidak hanya memplotkan jadwal ke dalam media gitu, tapi bisa lebih jauh dari itu, bisa keluar metode pelaksanaannya, bisa keluar harganya, bisa keluar gambar dan sebagainya, baru nanti ada penjadwalannya. Kurang lebih itu. Ada lagi yang lain atau kurang jelas? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, enggak. Untuk nanti itu perihal tugas besar itu apakah ada asistensi yang diharuskan, ada syarat minimal atau ada aturan tertentunya atau bagaimana ya Pak? Dan untuk tadi itu kan memang yang untuk mempertanggungjawabkan tugas besar itu dari Bapak ya Pak. Apakah untuk nanti asistensi tersebut itu tidak hanya ke Bapak saja, apakah harus ada ke asistensi ke Pak Ujang atau Bu Eri atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Kalau aturan secara detailnya sih nggak ada, tapi kan karena pengampu mata kuliahnya ada 3, berarti kan mahasiswa sekalian bisa bebas bertanya lah, baik ke Bu Eri, ke saya, atau ke Pak Ujang terkait mata kuliah yang diajarkan. Kalau ke Bu Eri mungkin terkait nanti alokasi sumber daya, kalau ke Pak Ujang terkait penjadwalan, kalau boleh juga ke saya atau ke yang lain. Nggak ada batasan sih harus kita asistensi berapa, tapi ya kan keaktifan bisa dilihat dari situ. Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya. Ya, enggak. Tadi kan di awal dikasih tahu juga ya Pak bakal pembuatan barca terus kurva S juga. Dulu kan kita juga di sebelumnya di mata kuliah MK juga bikin kurva S tuh Pak. Nah sekarang tuh jadi pembuatan kurva S sama barcatnya tuh dalam satu ini Pak aplikasi kayak MS Project. Soalnya kan kemarin kita belajar sama Pak Ujang juga baru sampai barcat ya Pak, belum sampai memunculkan untuk adanya kurva S gitu Pak. Oh, oke. Itu di mata kuliah metode? Iya, kemarin di PADP udah muncul barcatnya gitu Pak di MS Project-nya. Jadi belum tahu
cara munculin nantinya di adanya kurva S gimana gitu Pak? Apakah di MS Project atau misalkan tetap di Excel sesuai yang dulu dipelajarin gitu Pak? Oke, mungkin detailnya nanti Pak Ujang ya, tapi kalau sepemahaman saya nanti untuk bar chart kurva S itu mungkin masih pakai Excel sih. Sebenarnya nggak terlalu sulit pakai MS Project itu, tapi MS Project kayaknya difokuskan di tugas besar. Jadi nanti outputnya tugas besarnya MS Project. Tapi kalau untuk pengantar di perkuliahan kayaknya dipakai Microsoft Excel atau itu lebih simpel sih. Tapi nggak tahu nanti Pak Ujang akan menyampaikan pakai Excel atau Project. Tapi yang paling penting sih dasarnya sih. Nanti kita mau pakai software apa aja sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Yang penting sudah paham bar chart itu gimana, terus kurva S itu apa. Tapi tadi saya udah sebagian dengar, udah beberapa orang udah paham. Tuh. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya coba cek dulu di akhir ini kita mahasiswa 3 TPPG ada berapa orang? Ada 24. 24. 24 KM-nya? Fitra? Atau siapa? Saya, Pak. Oh, sebentar. Bintang. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Hari ini ada berapa orang Bintang yang aktif? Yang aktif gimana, Pak? Yang ikut kuliah, apa ada yang izin, apa ada yang berhalangan, ada yang sakit? Oh, untuk kuliah ini hadir semua, Pak. Hadir Hanya semua. saja tadi ada beberapa yang masalah terkendala sinyal, Pak, seperti Abu dan Iqbal. Oke, paling dari saya sih segitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke, ada pertanyaan lagi yang terakhir? Tidak ada, Pak. Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Dari saya cukup. Belum ada, Pak. Ya, kalau gitu mungkin saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan terkait mata kuliah ini bisa di-share di WA grupnya. Anytime lah, kapan aja bisa. Ataupun langsung ke Bu Eri, ke Pak Ujang, ataupun ke saya juga bisa. Mangga. Mungkin itu. Terima kasih. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, silakan. Saya izin live ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.